Cerita ini berlanjut dengan orang-orang melihat ke arah Shihao. Mereka merasa tercerahkan oleh apa yang mungkin dia temukan. Shihao hanya menjelaskan bahwa dia mengumpulkan barang-barang untuk mengelola energi abadi dan berencana untuk segera meninggalkan kota pemakaman. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka mendengar adanya rumor yang mengatakan bahwasannya adanya buah dewa surgawi yang akan dijual di tempat pelelangan, dan Shihao bersama teman-temannya tertarik untuk pergi ke tempat pelelangan tersebut. Di saat Shihao yang pergi ke tempat pelelangan tersebut, Shihao tanpa sengaja berpapasan dengan Valen Difancal. Yang di sini Valen Difancal menyapa Shihao dengan kesombongannya, tetapi Shihao mengacukan Valen Difancal. Hal itu pun tentu saja membuat Valen Difancal merasa kesal kepada Shihao dan berniat untuk menghajar Shihao. Tetapi para tetua yang berada di tempat pelelangan itu menghentikan Valen Difancal dan berusaha untuk menghentikan persekutuan mereka dengan mereka melindungi Shihao untuk tidak mengganggu Shihao. Valen Difancal merasakan ancaman dan agresi dari para tetua, menyadari bahwa mereka bukan lawan yang sepele. Jadinya Valen Difancal tidak jadi mengganggu Shihao. Alasan para tetua ini sendiri mau membela Shihao karena Shihao masih memiliki harta yang diinginkan oleh mereka. Jadinya mereka berusaha baik kepada Shihao agar nantinya Shihao mau menukarkan harta itu kepada mereka. Tetapi Shihao tidak ingin dibela oleh orang lain. Dirinya akan membereskan masalah ini nantinya dengan caranya sendiri. Karena juga Shihao tahu bahwasanya Valen Difancal ini telah membuat gara-gara kepada saudara lelakinya. Shihao dengan percaya diri mengatakan bahwa dendam di antara mereka harus diselesaikan antara mereka berdua. Valen Difancal merasa tidak takut sama sekali dan mencerminkan keyakinan dalam kemampuannya untuk mengalahkan Shihao. Tetapi di saat itu rumah pelelangan telah dibuka dan Shihao memutuskan untuk pergi ke pelelangan terlebih dahulu karena ia ingin mendapatkan beberapa persediaan yang mungkin dia perlukan untuk persiapannya. Dia tidak terganggu oleh ancaman dari Valen Difancal. Valen Difancal juga sama ingin pergi ke tempat pelelangan mencari harta karun yang mungkin berguna. Orang-orang yang melihat Valen Difancal, mereka semua kagum dengan Valen Difancal karena posisinya di antara sekte-sekte besar, di mana dia dianggap sebagai salah satu yang paling berbakat. Pelelangan pun dimulai dengan barang pertama yang sangat mengejutkan semua orang, yaitu Bila Tulang Biru yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan semua ahli di alam diri sejati. Keributan terjadi ketika barang ini diperkenalkan, mengingat bahwa alam diri sejati dianggap sebagai batas yang sangat sulit dijangkau oleh banyak orang, sehingga adanya senjata yang dapat memotong kultivator menjadi sangat membangkitkan minat mereka. Peperangan harga pun dimulai untuk memperebutkan tulang biru tersebut yang sampai pada akhirnya dimenangkan oleh seorang wanita misterius. Lalu barang selanjutnya adalah tulang sejati primordial dewa surgawi, yang barang tersebut langsung menjadi rebutan banyak orang dan pelelangan pun terus berlanjut sampai pada akhirnya di tahapan puncak, yaitu harta yang disebut dengan buah dewa surgawi. Tetapi buah dewa surgawi ini bukanlah buahnya, melainkan sebuah peta tulang yang menunjukkan lokasi tempat buah dewa surgawi itu berada. Jadi harta yang dilelangkan merupakan peta, bukan buah itu sendiri. Shihao yang mendengar itu sama sekali tidak tertarik dengan peta tersebut karena ia menganggap hal tersebut bukan situasi yang pasti. Jadinya Shihao tidak mengambil harta tersebut dan harta itu pun telah diambil oleh Valen Difancal dengan penawaran yang telah ia berikan. Sedangkan Shihao memutuskan untuk mencari barang lainnya berupa bahan-bahan obat suci. Kemudian pun barang selanjutnya yang juga menjadi rebutan banyak orang merupakan diagram misterius dari gua abadi. Sang tukang lelang menjelaskan bahwasannya gua abadi ini merupakan tempat yang sangat misterius sekali untuk dijelajahi. Tetapi keberuntungan yang akan mereka dapat jika mereka bisa menjelajahi gua abadi ini, maka mereka kemungkinan akan mendapatkan hadiah yang sama yang seperti dimiliki oleh kekuatan dari 10 Raja Mahkota. Karena kekuatan abadi yang dimiliki oleh 10 Raja Mahkota berasal dari gua abadi tersebut. Lalu si tukang lelang pun memberitahu harga
harga yang harus dibayar jika mereka menginginkan diagram ini, yang dimana mereka harus membayar menggunakan 2 obat divine. Mendengar hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi merasa kecewa karena harganya yang sangat mahal. Mereka semua tidak memiliki obat divine tersebut, termasuk Shihao. Tetapi di saat itu para tetua sebelumnya yang menginginkan obat suci dari Shihao, mereka kembali untuk melakukan pertukaran kepada Shihao, yaitu mereka mengetahui bahwasanya Shihao memiliki daun Dewi Wilau. Shihao yang mendengar itu tidak setuju karena ia bertekad untuk menyimpan daun Dewi Wilau ini untuk melestarikannya. Para tetua menjelaskan bahwa mereka juga menginginkan cabang Wilau itu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur kuno roh penjaga mereka, yang harta itu tidak bisa dimiliki oleh orang luar seperti Shihao. Mereka menjelaskan asal cabang Wilau yang ditinggalkan oleh roh penjaga masa lalu yang ditanam di mata air kehidupan, namun tidak pernah dihidupkan kembali sampai sekarang karena tidak adanya daun cabang Dewi Wilau. Shihao terkejut mengetahui bahwa cabang Wilau itu memiliki vitalitas yang tinggi untuk dapat menghidupi air mata kehidupan. Tetapi sayangnya Shihao tidak diizinkan untuk melihat air mata kehidupan tersebut. Meskipun begitu, Shihao setuju untuk bertukar dengan para tetua agar mereka bisa membawa cabang Willow ini ke tempat seharusnya. Dengan di sini Shihao mendapatkan pertukaran berupa Leaf Spring dan juga Revival Grass. Shihao merasa puas dengan pertukaran tersebut. Valen Divancal merasa angkuh menyatakan bahwa harta itu akan menjadi miliknya nanti karena ia akan bisa merebut harta itu dari tangan Shihao. Shihao pun merasa jengkel kepada Valen Divancal dan ia bertanya kepada Valen Divancal di mana tempat yang ingin kau inginkan menjadi tempat kuburanmu. Valen Divancal menanggapi ancaman Shihao dengan meremehkannya karena ia sebelumnya telah mengalahkan saudara-saudaranya Shihao. Shihao pun semakin marah dan ia bertekad untuk pergi bersiap mencari tempat pertempuran bagi mereka berdua. Sampai pada akhirnya Shihao menemukan tempat pertempuran yang cocok untuk Valen Divancal, yang dimana itu merupakan medan perang kuno yang dikelilingi oleh darah makhluk masa lalu dan fobia kematian. Shihao dan Valen Divancal di sana mereka berdua saling bertarung. Pada pertarungan mereka berdua, ledakan menyelimuti medan perang saat mereka beradu, mengakibatkan kerusakan besar pada tanah yang ditinggali. Valen Divancal mengakui bahwa kekuatan Shihao lebih kuat daripada saudaranya, tetapi ia masih menganggap kekuatan Shihao masih berada di bawahnya. Kemudian pun Valen Divancal dengan percaya diri menunjukkan kekuatan energi abadi dan berniat untuk mengalahkan Shihao dengan mudah. Dengan energi abadi di tangannya Valen Divancal pun mengakui bahwasanya pertarungan ini akan menjadi kemenangannya. Tetapi sebelum itu Shihao tiba-tiba saja berpindah tempat ke samping dari Valen Divancal dan lalu menendang Valen Divancal membuat ia terjatuh, yang seketika pun membuat Valen Divancal merasa malu karena dirinya ditonton oleh banyak orang mendapatkan serangan mutlak dari Shihao. Valen Divancal semakin marah kepada Shihao dan ia pun mengeluarkan harta surgawinya yang mengeluarkan kekuatan besar, tetapi di saat itu Shihao mampu menanganinya menggunakan kekuatan spiritualnya yang seketika membuat Valen Divancal pun sadar bahwasannya dirinya telah salah menilai Shihao. Sebelumnya ia menganggap Shihao merupakan lawan rendahan, tetapi dengan melihat kemampuan Shihao sekarang ia sadar bahwasannya Shihao merupakan lawan yang serius, yang padahal Shihao baru saja membangkitkan energi abadinya. Masa ia sebanding dengan dirinya yang telah lama membangkitkan energi abadinya? Ia merasa malu dan juga tak berdaya menghadapi orang sejenius Shihao. Shihao pun meremehkan Valen Divancal dengan mengatakan, apakah segini saja kemampuanmu? Yang lalu pun Shihao mengeluarkan energi abadinya. Valen Divancal juga melakukan hal yang sama, yang setelah itu pun pertarungan di antara mereka berdua jadi semakin sengit dengan sampai menghancurkan penggunungan. Yang di saat itu Valen Divancal menggunakan teknik dari ras kunonya yang berasal dari teknik Valen Divine, yang kekuatan itu langsung diarahkan kepada Shihao dan Shihao pun juga mengeluarkan teknik reinkarnasi. Peraduan dari serangan mereka berdua sampai pada akhirnya dimenangkan oleh Shihao, membuat Valen Divancal terjatuh kembali dan kondisi tubuhnya menjadi semakin menua akibat teknik reinkarnasi dari Shihao. Setelah itu Shihao datang mendekati Valen Divancal, memberikan pukulannya secara bertubi-tubi ke arah Valen Divancal
Fanchal sebagai bentuk balas dendam kepada Valen di Fanchal yang telah menghajar saudaranya dan mempermalukan mereka. Tapi di saat itu tiba-tiba saja Valen di Fanchal kembali lagi mengeluarkan kekuatannya yang besar yang sampai membuat dirinya menjadi makhluk raksasa yang kekuatannya mampu memberikan tekanan dari jarak radius yang besar, membuat orang-orang yang menonton pertarungan itu juga ikut terkena tekanan dari Valen di Fanchal. Shihao juga mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu mengeluarkan energi abadi yang digabungkan dengan teknik sayap kumpeng serta teknik reinkarnasi yang dimana serangan itu pun pada akhirnya bisa mengalahkan Valen di Fanchal. Di saat Shihao yang mendekati Valen di Fanchal, di saat itu tiba-tiba saja Valen di Fanchal kembali bangkit dengan kekuatan burung phoenixnya yang langsung ia kabur dari Shihao, mengakui bahwasannya kekuatan Shihao jauh lebih besar daripada dirinya. Tetapi Shihao tidak membiarkan Valen di Fanchal kabur. Ia dengan segera menghentikan Valen di Fanchal dan juga Shihao menyuruh kepada Valen di Fanchal untuk menyerahkan kekuatan dari burung abadi phoenixnya kepada dirinya. Tetapi Valen di Fanchal tidak mau hal tersebut, lebih baik dirinya menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi sebelum Valen di Fanchal melakukan hal tersebut, Shihao langsung mengambil inti abadinya Valen di Fanchal dan langsung merebutnya untuk dirinya sendiri. Yang hal itu pun seketika membuat Valen di Fanchal kehilangan nyawanya. Orang-orang yang menonton pertarungan ini pun sangat tak percaya bahwasannya Valen di Fanchal yang dikenal sebagai raja kuno telah dikalahkan oleh Shihao. Yang hal ini pun menjadi sebuah pertanda bahwasannya Shihao sekarang telah menjadi raja kuno yang baru. Setelah pertempuran itu, Shihao pun keluar dari arena pertempuran dengan membawa tubuh Valen di Fanchal yang tidak bernyawa lagi. Shihao juga sekarang mendapatkan keuntungan yang besar dari harta-harta milik Valen di Fanchal, serta energi abadinya yang berada di tubuhnya Shihao sekarang telah meningkat secara signifikan. Dan karena Shihao baru menyadari jika mengalahkan orang yang memiliki energi abadi, maka kekuatan abadinya akan semakin meningkat, membuat Shihao pun ingin mengalahkan orang yang memiliki energi abadi lainnya. Tetapi hal itu ia akan melakukannya nanti. Saat ini Shihao ingin meningkatkan kekuatan energi abadinya terlebih dahulu dengan menggunakan tubuh Valen di Fanchal. Dan juga Shihao menemukan senjata belati milik Valen di Fanchal yang dimana senjata itu langsung digunakan oleh Shihao untuk meningkatkan pedang abadinya. Tetapi setelah proses peningkatan itu usai, tak disangka pedang abadinya Shihao tidak meningkat walaupun telah menyerap senjata belati milik Valen di Fanchal sebelumnya. Tetapi tidak lama kemudian senjata abadinya Shihao membentuk sebuah senjata pedang baru yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadinya Shihao pun langsung menyimpan pedang tersebut, yang lalu setelah itu Shihao berniat untuk mengolah tubuh dari Valen di Fanchal. Karena jika berhasil menyerap kekuatan dari tubuh Valen di Fanchal ini akan membuat kekuatan mereka menjadi meningkat. Karena di sini teman-temannya Shihao juga ingin menyerap kekuatan tersebut. Setelah itu pun Shihao bertemu dengan Long Yu yang merupakan satu kelompok dengan Valen di Fanchal dan juga Jundao. Long Yu ketakutan dengan hal ini dan ia menjelaskan bahwasannya ia tidak ada hubungannya dengan Valen di Fanchal. Shihao hanya bertanya kepada Long Yu mengenai lokasi dari Jundao. Long Yu yang sudah ketakutan kepada Shihao memberikan lokasi tersebut kepada Shihao. Yang setelah itu pun Shihao pergi ke tempat lokasinya Jundao, yang walaupun tempat lokasinya Jundao dilindungi oleh segel formasi, tetapi semua segel formasi itu dapat dihancurkan oleh Shihao. Dan juga Shihao di sana menghadapi para pasukan Jundao dan dengan mudahnya Shihao dapat mengalahkan mereka semua. Tetapi di saat Shihao yang telah sampai di lokasinya Jundao, Jundao sudah tidak ada di sana karena ia telah melarikan diri. Jadinya Shihao pun mensampingkan pengejaran kepada Jundao karena Shihao lebih ingin mengambil harta-harta yang dimiliki oleh Jundao, yang di sana mereka mendapatkan banyak harta berharga seperti obat suci dan juga tanah yang memiliki kemurnian tinggi. Sedangkan Shimbatian menemukan sebuah harta yang disebut dengan batu Phoenix, yang dimana batu itu langsung dimakan oleh Shimbatian yang seketika membuat Shimbatian pun mendapatkan kekuatan abadi. Shimbatian merasa sangat puas karena dengan hal ini membuat dirinya bisa membuka potensi untuk menjadi lebih kuat lagi.
Setelah mereka usai mendapatkan harta-harta di sana, Qingyi pun memberitahu bahwasannya ia berniat untuk melakukan petualangan sendiri karena ia berniat untuk menyelesaikan masalahnya dengan tubuh utamanya. Shihao merasa khawatir dengan hal tersebut karena dirinya ingin membantu Qingyi, tetapi Qingyi menolaknya karena ia menganggap api surgawi miliknya akan bisa membantu dirinya sendiri. Tidak hanya Qingyi, Chao Yusheng juga berniat untuk melakukan petualangannya sendiri untuk memahami formasi yang disebut dengan Formation Realm. Tetapi sebelum mereka berpisah, Kerinci Kecil mengajak kepada Shihao untuk mengonsumsi tubuh dari Valen Divancal sebelumnya yang memiliki bentuk asli kepala naga dan juga badan bangau. Shihao setuju dengan hal tersebut, lalu mereka pun mempersiapkan hidangan itu.